Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Check it out. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi hukum-hukum dasar kimia. Beberapa hukum tersebut diantaranya: yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum Avogadro. Baik, yang saya akan bahas yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Antoine-Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, zat-zat sebelum dan sesudah bereaksi, kemudian menimbang hasil reaksinya, dan ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Berikut ini contohnya reaksi pembakaran kertas. Di gambar tersebut sudah ada contoh pembakaran kertas. Jika kita membakar kertas, maka kita dapat melihat massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Lalu, contoh fenomena kedua, reaksi perkeratan besi. Ketika terjadi perkeratan besi, massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan massa besi sebelumnya. Lalu, Lavoisier kemudian menyimpulkan hasil temuannya dalam suatu hukum yang dikenal massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, dengan hukum kekekalan massa yang berbunyi: dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Joseph-Louis Proust meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Jadi, dalam hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Lanjut, yang ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya, oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Peroleh hasil tersebut, kita bisa melihat tabel yang ada di gambar ini. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, maka massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Lalu, hukum Dalton menyatakan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana dengan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac meneliti mengenai volume gas dalam suatu reaksi kimia. Dalam penelitiannya, Gay-Lussac mengambil kesimpulan bahwa
Perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, contoh, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, jadi dapat menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 bereaksi 2NH3. Di dalam pernyataan Gay-Lussac menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Selanjutnya yang terakhir, hukum Avogadro. Dalam hukum Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Amadeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2 dihidrogen, O2 oksigen, N2 nitrogen, dan P4 satu molekul fosfor. Dari Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis yang berbunyi, pada suhu dari tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Oke, baiklah. Dari semua materi yang telah saya bahas sebelumnya mengenai hukum-hukum dasar kimia, kali ini kesimpulan dari hukum dasar kimia yaitu hukum yang disunahkan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang materi hukum-hukum dasar kimia. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa membahas contoh soal mengenai hukum Lavoisier dan hukum Proust. Jadi kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Lavoisier dan hukum Proust berikut ini. Berikut pembahasan contoh soal hukum Lavoisier. Jika besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang, tentukan massa belerang yang bereaksi. Berikut pembahasan soal hukum Lavoisier. Sebelum menentukan massa belerang yang bereaksi, kita bisa menulis persamaan reaksinya seperti berikut ini. Massa besi ditambah massa belerang bereaksi massa besi belerang. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram ditambah massa belerang sama dengan 33 gram. Jadi, massa belerang sama dengan 33 kurang 21. Jadi, massa belerang sama dengan 12 gram. Jadi, massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram.